Banyak yang mengatakan orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Dan ungkapan ini sepertinya cocok untuk menggambarkan karakter supervillain yang akan kita bahas kali ini. Ya, dia adalah seorang ayah baik hati namun berubah menjadi jahat karena suatu hal. Mirip seperti Peter Parker yang dipengaruhi sembiot dan menguasainya untuk melakukan balas dendam, karakter supervillain ini juga dipengaruhi senjata mengerikan yang juga menguasainya untuk melakukan balas dendam. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah alur lengkap dari perjalanan hidup Gorr the God Butcher, sosok yang ditakuti banyak dewa karena membawa kematian kepada mereka. Silakan ditonton sampai selesai karena siapa tahu ada hal yang kalian lewatkan ketika menonton filmnya. Dan dalam video ini kalian akan mendapatkan penjelasan menarik dari karakter yang dibahas. Tapi seperti biasa buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Gorr adalah pembunuh tingkat galaksi. Dia adalah wujud dari rasa balas dendam yang bertujuan memusnahkan semua dewa dan membawa kepunahan untuk mereka semua. Karena latar belakang yang mengerikan ini, dia mendapatkan julukan sebagai The God Butcher alias sang pembantai dewa. Gorr sejatinya adalah pria yang baik dan sederhana. Dia sangat taat kepada dewa yang dipuja dan diagungkannya. Tapi semua itu berubah setelah kematian putrinya. Marah setelah para dewa meremehkan penderitaannya, Gorr menemukan senjata ampuh, sebuah pedang yang dikenal sebagai All Black the Necro Sword. Dengan dirinya yang dikuasai amarah, ditambah pengaruh dari pedang tersebut, Gorr memulai misi mengerikannya dan melakukan pembantaian massal tanpa ampun. Dia membunuh satu persatu dewa di seluruh alam semesta, sambil mencari sosok Eternity untuk mengabulkan keinginannya dan membawa kepunahan dari para dewa untuk selama-lamanya. Untuk bisa bertemu dengan Eternity, Gorr membutuhkan akses khusus dari portal Bifrost agar sampai menuju gerbang keabadian. Gorr kemudian menculik anak-anak New Asgard sebagai umpan dan menarik perhatian sang dewa petir. Kisah menarik dari karakter ini akan kita saksikan pada video berikut. Gorr lahir di sebuah planet yang tidak disebutkan namanya. Dia dianugerahi seorang anak perempuan cantik yang tidak diketahui namanya. Gorr adalah seorang pria yang religius. Dia selalu berdoa dan meminta bantuan kepada dewa yang sangat dihormatinya. Tato di kepalanya juga menjadi simbol pengabdiannya kepada dewa yang disembahnya itu. Diketahui, planet tempat Gorr tinggal kondisinya sudah sangat buruk. Cuaca yang panas menyebabkan kekeringan ekstrim sehingga penduduk kekurangan bahan makanan dan juga air. Hasilnya mereka semua tewas dan hanya menyisakan Gorr serta anak perempuannya yang masih bertahan. Beberapa waktu kemudian, Gorr menyaksikan anaknya yang sedang meregang nyawa. Dia masih berdoa dan mengatakan kepada putrinya bahwa sebentar lagi mereka akan mendapatkan tanah yang luas, penuh dengan makanan dan juga air. Gorr meminta putrinya untuk bertahan, namun takdir berkata lain. Putrinya mengatakan dia sudah sangat lelah sebelum akhirnya meninggal dunia. Sekarang, Gorr sudah pasrah dengan keadaan. Dia menunggu giliran kematiannya sembari bersimpuh di atas pusara putrinya dan meratapi nasib tragis yang harus mereka dapatkan. Namun, tiba-tiba ada suara misterius yang terdengar memanggilnya. Gorr mengikuti suara itu sampai membawanya menuju hutan rimbun yang sangat subur. Dia meminum air di sana, hal yang selama ini tidak pernah dijumpainya. Ketika memakan buah, ada sosok misterius yang ternyata memperhatikannya. Sosok tersebut ternyata adalah Dewa Rapuh, dewa yang selama ini disembah dan dipuja oleh Gorr, juga penduduk dari planet tempat tinggalnya. Gorr terlihat membungkuk serta berterima kasih atas air dan makanan yang ada di sana, yang menurutnya adalah hadiah dari doa yang selama ini diucapkannya. Namun, dewa itu mengelak dan mengatakan semua ini bukanlah hadiah untuknya. Mereka sedang merayakan kematian Dark Shadow Lord, sosok pengguna pedang All Black the Necro Sword yang sempat mengancam kerajaannya. Di sini Gorr kemudian bercerita, semua penyembah Dewa Rapuh di planet ini sudah tewas termasuk dengan putrinya. Mereka semua menderita dan akhirnya meninggal dunia. Namun Rapuh tidak memperdulikan hal itu. Dia menganggap masih ada banyak pengikut lain yang setia dan menggantikan masyarakat di planet tempat tinggal Gorr. Mendapatkan perlakuan buruk, Gorr seketika menjadi kecewa dan merasa Rapuh tidak layak untuk disembah. Keduanya kemudian bersitegang dengan Rapuh yang bersiap untuk membunuhnya.
Pada momen ini, posisi keduanya membentuk bayangan yang mengarah pada jenazah Dark Shadow Lord. Alhasil pedang Necrosword terpanggil dan muncul untuk membantu Gorr yang sedang terdesak. Pedang tersebut memberikan gambaran kepada Gorr dan terlihat mempengaruhinya. Dia kemudian menusuk leher Rapuh agar menghentikan cengkeraman di lehernya. Rapuh kemudian menjelaskan bahwa pedang Necrosword sudah memilihnya, dan sekarang pedang tersebut akan mengutuknya. Gorr kemudian mulai berubah, dia tidak menganggap ini sebagai kutukan, melainkan sebuah janji. Dia kemudian bersumpah akan membunuh semua dewa sebelum akhirnya memenggal kepala Rapuh. Sebagai bentuk kekecewaannya, Gorr dengan sengaja menyayat dan melukai tato di kepalanya. Tato yang awalnya menjadi simbol kepatuhannya kepada Rapuh, kemudian dihilangkan setelah dia mengetahui sifat acuh dari dewa tersebut. Inilah alasan kenapa kepalanya penuh dengan motif luka, namun sayang adegan itu harus dihapus karena dirasa terlalu sadis untuk ditayangkan. Setelah bersekutu dengan Necrosword, Gorr menjelajahi alam semesta dengan melintasi Shadow Realm. Dengan bantuan Shadow Monster, dia membunuh dewa manapun yang ditemui selama petualangannya untuk menemukan sosok Eternity. Dalam perjalanannya, Gorr membunuh Skylord of Indegar, meninggalkan masyarakat Indegarians tanpa perlindungan, membiarkan Habuska the Horrible dan pasukannya untuk menyerang planet ini. Thor yang sedang hiatus bahkan dipaksa untuk membantu masyarakat planet tersebut bersama dengan para Guardians. Gorr kemudian menjelajahi alam semesta untuk melakukan pembunuhan besar-besaran dengan bantuan Shadow Monster sebagai antek-anteknya. Planet demi planet dia kunjungi untuk membunuh setiap dewa yang disembah di sana. Selama prosesnya, Gorr berhadapan dengan sosok Veligar the Behemoth dan Lady Sif. Veligar sendiri adalah sosok dewa berwujud monster dengan tubuh yang berwarna putih. Mengerikannya, Gorr berhasil membunuh makhluk ini dan memotong lengan Lady Sif selama pertempuran berlangsung. Setelah itu, dia memutuskan untuk mencari Asgardians yang lain karena ras dewa ini mengarah pada portal Bifrost yang menjadi incarannya. Berita pembantaian ini kemudian tersebar dan Gorr dikenal sebagai The God Butcher. Semua dewa menjadi waspada dan mereka merasa takut, tidak terkecuali dengan Zeus yang selama ini dikenal pemberani. Ya, Zeus ternyata berubah dari yang semula pejuang tangguh yang sempat melindungi bumi di masa lalu menjadi sosok dewa yang pantas dikatakan sebagai seorang pecundang. Dewa ini sempat disembah beberapa masyarakat dan suku di bumi, namun setelah perkembangan zaman, manusia lebih memilih menyembah agama lain seperti Kristen. Alhasil, Zeus terlupakan dan dia tidak lagi berurusan dengan manusia bumi. Menolak ketika dimintai bantuan dalam persiapan menghadapi Gorr, Zeus malah mengadakan pertemuan yang dikunjungi ratusan dewa dari banyak kepercayaan di alam semesta. Pertemuan ini membahas seputar pesta seks, perayaan besar-besaran, sebagai dalih untuk menutupi tujuan sebenarnya, di mana Zeus memilih berlindung dan menghindari pertarungan melawan Gorr. Meskipun Thor memaksanya, memintanya untuk membangun aliansi, Zeus dengan sombongnya mengatakan bahwa dewa-dewa yang sudah dibunuh adalah dewa tingkat rendah yang tidak setara dengan dirinya. That guy, he killed a couple of low-level gods. Ketika Zeus mendekat, dia kemudian mengakui dan memang takut dengan Gorr karena dia memiliki Necrosword yang sangat berbahaya. Gorr has the Necrosword, which means he could kill us. Saking hebatnya sosok Gorr, sang pembantai dewa, bahkan Zeus sampai takut dan memilih mengamankan diri daripada melawannya. Kembali ke Gorr, akhirnya dia melakukan perjalanan ke bumi dan menuju New Asgard yang berlokasi di Norwegia. Dia memperhatikan tempat ini sebelum akhirnya mengirim sejumlah monster bayangan untuk menyerang penduduk yang tinggal di sana. Dia akhirnya melihat Thor, lalu memanfaatkan bayangan untuk lebih dekat dengannya. Setelah menyergapnya, Gorr menggunakan tentakel bayangan untuk memojokkan sang dewa petir ke sebuah mobil. Dari pertemuan ini, Gorr menyadari bahwa Thor memiliki Stormbreaker yang diberkati kekuatan Bifrost. Penjagal dewa itu mencoba untuk mengambilnya, tetapi Thor kemudian melawan. Singkat cerita, Thor, Valkyrie, Mighty Thor, dan beberapa Einherjar alias pejuang Asgard berhasil memojokkan sang penjagal dewa itu. Tidak ambil pusing, Gorr memilih meninggalkan pertarungan, dia menghilang ke dalam bayang-bayang. Gorr kemudian menggunakan monster bayangan untuk menculik anak-anak Asgard dan memasukkan mereka ke dalam sangkar bayangan. Gorr berbalik dan melihat Thor bersama Mighty Thor yang bersiap menyerangnya. Namun dia memilih berteleportasi bersama dengan anak-anak yang diculiknya. Sekarang Gorr memiliki sejumlah sandra yang bisa dimanfaatkan untuk tawar-menawar dan ditukar dengan Stormbreaker sebagai gantinya.
Penculikan ini juga bisa menjadi sarana pelampiasan balas dendam agar orang tua Asgardians merasa bersedih dan kehilangan jika anak-anak mereka direnggut secara paksa. Saat Gorr menerbangkan para sandera menuju alam bayangan, dia mendengar Axel Heimdallson yang menceritakan kisah heroik ketika Thor pergi ke Nidavellir untuk menempa Stormbreaker dan kemudian menggunakannya untuk memenggal kepala Thanos. Ingin mengintimidasi anak-anak itu, Gorr tiba-tiba berteleportasi ke dalam kurungan dan mengejutkan mereka semua. Dia mengatakan kepada mereka betapa bagusnya cerita itu, sembari memperkenalkan anak-anak tersebut kepada Octi, salah satu monster bayangan dari Shadow Realm. This is Octi. Hello, Octi. How are you? Gorr meniru kisah yang diceritakan oleh Axel dan memenggal kepala monster itu untuk menakuti anak-anak. Gorr kemudian membandingkan tindakan tersebut dengan cerita sebelumnya dan melemparkan kepala Octi ke arah mereka. Di sini Gorr kemudian memperhatikan seorang gadis muda dan teringat dengan mendiang putrinya. Anaknya sangat suka menggambar, tapi sekarang dia tidak bisa lagi menyaksikan anaknya menggambar karena tidak ada pahlawan yang menyelamatkannya dari kematian. Ketika Gorr menakut-nakuti mereka, Axel meyakinkan anak-anak lain bahwa Thor akan datang dan menemukan mereka semua. Gorr kemudian pergi dan harapan Axel tersebut memang menjadi tujuan utama di balik alasannya menculik mereka semua. Gorr sejatinya sadar bahwa cepat atau lambat Thor akan mendatanginya untuk menjemput anak-anak yang dijadikan sandera. Untuk itu dia menyiapkan jebakan, menggiring Thor menuju planet tidak berpenghuni, sementara anak-anak diasingkan. Gorr kemudian menemui Thor dan kedua rekannya. Menyaksikan mereka memiliki petir Zeus yang akan digunakan untuk menghancurkan Necrosword. Di sini Jane Foster menyadari rencana utama dari penjahat itu, di mana dia menginginkan Stormbreaker. Oleh karena itu, mereka harus menjauhkannya. Sayangnya Gorr berhasil mengalahkan mereka bertiga karena lokasi ini sangat menguntungkan, di mana bayangan-bayangan yang dihasilkan mempermudah Gorr untuk menangkap ketiganya. Gorr mendekati Jane Foster dan mengejeknya. Dia tahu para dewa bersikap acuh dan tidak mau membantu mereka. Dia juga mengejek Valkyrie, di mana saudara perempuan dan rekan-rekannya meninggal tanpa ada satupun dewa yang membantunya. Memanfaatkan kesempatan ini, Gorr menyiksa Valkyrie dan Jane Foster agar Thor mau memanggil Stormbreaker miliknya. Melihat rekannya kesakitan, Thor kemudian menyerah dan memanggil senjata pusakanya itu, lalu menghancurkan planet tersebut. Para pahlawan kemudian selamat, tapi Gorr memanggil banyak Shadow Monster untuk mengalihkan perhatian mereka. Gorr memutuskan untuk melawan Thor karena dia mengincar Stormbreaker-nya. Pertarungan kemudian terjadi. Gorr melawan Thor dan menunjukkan keahlian masing-masing. Sementara yang lain harus disibukkan untuk melawan Shadow Monster dengan berbagai ukuran. Pertempuran semakin seru dengan Valkyrie yang melawan Gorr sendirian. Dia terlihat ahli menggunakan petir Zeus, tapi sayang Gorr lebih lincah dan menusuknya dari belakang. Sadar mereka akan kalah, Thor mengaktifkan portal Bifrost untuk kembali ke bumi. Namun Gorr berhasil merebut Stormbreaker tepat sebelum mereka sampai ke rumah. Sekarang, Gorr memiliki dua senjata mematikan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung rencana jahatnya. Setelah mendapatkan semua yang dibutuhkannya, Gorr bersama anak-anak Asgard kemudian mendatangi pusat alam semesta yang berada di gerbang keabadian alias The Gates of Eternity. Gorr menancapkan Stormbreaker dan mengarahkan Bifrost tepat di tengah gerbang keabadian. Proses ini membutuhkan waktu sebelum gerbangnya terbuka dengan sempurna. Tindakan ini memicu getaran yang cukup kuat, bahkan menghancurkan patung Celestials yang terpajang di sana. Beruntung Thor datang tepat waktu sehingga anak-anak tersebut selamat dari insiden tersebut. Melihat kedatangan musuhnya, Gorr memanggil pasukan Shadow Monster dalam jumlah yang banyak agar mencegah Thor mendekati Stormbreaker dan menggagalkan rencananya. Pada momen ini, Thor mendapatkan sebuah ide. Dia membagikan kekuatannya kepada anak-anak Asgard sebagai upaya untuk melawan pasukan monster tersebut. Meskipun kekuatan ini bersifat sementara, tapi terbukti efektif untuk memukul mundur para pasukan Gorr. Mereka akhirnya bekerja sama, memperlihatkan adegan tawuran anak di bawah umur. Sementara Thor berhadapan dengan Gorr dan mencoba melepas Stormbreaker dengan petir Zeus sebagai upaya untuk menggagalkan rencananya. Pada akhirnya, Thor terpojok, bahkan nyaris tewas jika Jane Foster tidak datang untuk membantunya. Dia melawan Gorr sampai bisa membuat retakan pada pedang Necrosword. Sayangnya, Thor tidak tahu bagaimana menghentikan Stormbreaker yang terus memancarkan sinarnya. Kapak tersebut akhirnya berhenti dengan sendirinya, dan Thor meminta Axel untuk membawa teman-temannya pergi meninggalkan lokasi ini. Pertarungan kembali berlanjut dengan Jane Foster yang berhasil menghancurkan Necrosword menggunakan Mjolnir-nya.
Ketika Gorr berencana menyatukan pedang tersebut, Jane Foster dengan tegas menghancurkannya sampai lebur dan pedang Necrosword musnah dengan seketika. Tidak lama, Gorr kemudian mendatangi Eternity dan meminta agar harapannya dikabulkan. Gorr kemudian bersimpuh di hadapan Eternity. Wujudnya juga kembali seperti semula karena pengaruh All Black dan Necrosword yang sudah hilang. Eternity sendiri adalah salah satu dari entitas kosmik yang eksis di semesta Marvel. Legenda mengatakan dia hanya bisa ditemui jika seseorang bisa masuk ke dalam gerbang keabadian. Siapapun yang bisa masuk pertama kali, maka keinginannya akan dikabulkan, meskipun keinginan itu mustahil dan di luar nalar serta logika. Di sini perdebatan kemudian terjadi. Thor meminta Gorr untuk tidak melanjutkan tujuan jahatnya, tapi Gorr melakukan ini semua untuk anak perempuan satu-satunya. Ya, semua akhirnya menjadi jelas, selama ini Gorr membantai banyak dewa bukan semata-mata untuk melampiaskan rasa dendamnya saja. Dia melakukan itu karena di bawah pengaruh pedang Necrosword yang menguasai dan mengutuk dirinya. Setelah pengaruhnya hilang, Gorr kemudian kembali dengan tujuan utamanya saat berhadapan dengan Eternity. Peran Thor di sini juga penting karena dia mempengaruhi Gorr untuk mengambil keputusan. Alih-alih meminta Eternity untuk memusnahkan semua dewa di alam semesta, Gorr diminta untuk memilih cinta daripada kebencian. Semua kemudian berakhir dengan Gorr yang meminta Eternity untuk menghidupkan kembali anak perempuan yang sangat dicintainya. Setelah harapan ini terwujud, Gorr meninggal dengan tenang ditemani anaknya, hal yang sama dengan Jane Foster yang juga meninggal di pelukan Thor. Mulai sejak saat itu, Thor kemudian berjanji untuk merawat anak perempuan Gorr sepenuh hati dan anak ini dikenal sebagai Love. Dari kisah ini, kita bisa mengetahui bahwa seorang ayah akan melakukan apapun untuk membela putrinya tercinta. Dia akan membalaskan kematiannya meskipun caranya salah dan tidak pantas untuk ditiru. Emosi terkadang membutakan segalanya. Inilah kenapa kita harus bersikap bijak dan berkepala dingin ketika memutuskan untuk bertindak agar hal yang terjadi tidak semakin buruk. Ketika semua yang kita sayang direnggut secara paksa, memang hal itu sangat menyakitkan dan tidak bisa dimaafkan. Namun satu yang harus diketahui, balas dendam bukanlah menjadi pilihan karena pasti akan mengarah pada hal-hal berbau kejahatan. Demikian video kita kali ini, tambahkan pelajaran menarik yang dapat diambil setelah menyaksikan video ini dan tuangkan di kolom komentar. Silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.